Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang terbuka, yang ada di hadapan kami. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus tolong kami, berikan kemampuan bagi kami untuk bisa memahami firman-Mu, bahkan berikan sikap hati yang benar bagi kami mendengar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu, biarlah nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus pasal 15. Minggu lalu juga 1 Korintus 15 ya. Sekarang 1 Korintus 15. Saya coba cek di YouTube juga 4 bulan lalu di 1 Korintus 15. Tapi yang lalu itu di ayatnya yang ke 3-8. Minggu lalu ayatnya yang ke berapa? 57, 58 ya. Sekarang kita akan melihat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Sebenarnya ayat 1 sampai ayat yang ke-3a saja, tapi nanti saya akan singgung juga sampai ayat yang ke-11. Tapi kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-3. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sama seperti pada minggu lalu, perenungan kita masih seputar 1 Korintus pasal 15. Bahkan masih seperti minggu lalu, tema kita masih seputar dengan kata sia-sia. Masih di seputar kata sia-sia. Coba kita bayangkan, kalau yang kita kan sekarang percaya Yesus ya, kita percaya Yesus sekarang ya. Coba kita bayangkan, kita percaya Yesus, tapi Yesus yang kita setelah kita percaya, lama-lama kemudian mungkin setelah kematian tidak ada apa-apa, tidak terjadi sesuatu, mati ya mati saja. Wah, itu berarti kita sia-sia menjadi percaya. Itu ya topik di dalam 1 Korintus pasal 15. Topiknya adalah kebangkitan. Kebangkitan apa? Tubuh. Kebangkitan tubuh. Dan banyak orang percaya bahwa ada kematian setelah ada kehidupan setelah kematian. Tapi jarang orang percaya ada kebangkitan tubuh. Tubuh ini sudah tubuh. Macam-macam orang tuh ada yang meninggal di laut, ya, pesawat, kemudian tiba-tiba hilang, jenazahnya pun tidak ditemukan. Mungkin ada yang sudah dimakan ikan, minta maaf ya. Itu kenyataan yang kita lihat. Kemudian ada juga orang yang dikubur. Ya, seperti biasa kita lihat. Tapi ada, saya pernah pimpin ibadah pemakaman tapi kremasi, dibakar. Baru orang tanya, nanti bangkit bagaimana? Bangkit, Tuhan memberikan tubuh baru. Contohnya apa? Contohnya Yesus. Yesus punya tubuh ya, tubuhnya diubahkan, dan kita berkata bahwa tubuh itu tubuh yang tidak dapat binasa lagi, tubuh yang sudah diubahkan. Tapi orang yang sudah hancur semua, misalnya sudah lama meninggal ya, sudah ribuan tahun lalu, orang percaya. Terus kalau bangkit, tubuh apa yang dipakai? Tubuh baru yang diberikan oleh Tuhan, tapi tubuh. Dalam pengakuan iman ada toh, aku percaya pada kebangkitan tubuh, ya, kebangkitan daging tubuh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bayangkan kalau yang kita percaya itu, yang kita imani itu
iman yang tidak ada gunanya, karena tidak ada tujuannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah rahasia untuk hidup tidak sia-sia menjadi percaya. Maaf, rahasia untuk tidak sia-sia menjadi percaya. Rahasia untuk tidak sia-sia menjadi percaya. Kata sia-sia di sini bisa berarti tanpa tujuan. Karena di 1 Korintus 15 ada 3 kata sia-sia yang berbeda ya. Kata yang pertama kalau saya lihat ada kata eike. Jadi dalam ayatnya kedua disebut eike. Eike ini sia-sia tapi tidak ada tujuan. Jadi misalnya kita jalan-jalan, baru kami jalan kemana? Tidak tahu, dia putar saja. Baru kau bikin apa? Putar-putar saya kepala pusing. Tidak ada tujuan ya. Atau coba di kampus sekarang lagi di STT, lapangan bola STT ada pertandingan sepak bola. Coba bayangkan kalau kita main bola berarti ada gawangnya. Kesebelasan mau bisa masuk di mana kan? Bolanya ya. Ya mau mana gawangnya? Dulu kita masih kecil-kecil, masih ingat kalau bapak-bapak mungkin yang sudah tua-tua ini, kita main bola itu banyak kali curang toh. Kita pakai batu toh jadi gawang, betul? Batu sini, batu sini, 2 batu, tek. Tapi pada waktu bola sudah mau dekat, kadang-kala itu penjaga gawang jadi curang, dia kasih sempit batu. Gol, kok kasih sempit? Dia kasih balik. Setelah tidak gol, dia kasih balik lagi. Nah, itu namanya tanpa tujuan. Bayangkan kalau kita punya iman tidak ada tujuannya. Aduh, sia-sia kita kumpul di sini. Nah, kata berikut juga ada kata kenos. Ada kata kenos, itu ayat yang ke-10. Dan ada kata mataios. Nah, kata-kata berbeda di sini. Tapi saya akan membahas yang kedua ini, sia-sia. Rahasia bagaimana tidak sia-sia menjadi percaya, tidak sia-sia atau tidak tanpa tujuan kita beribadah atau kita percaya. Karena itu saudara, kita perlu sebagai orang percaya kita perlu tahu apa rahasianya supaya iman kita ini tidak sia-sia. Pertanyaannya, apa rahasianya supaya iman tidak sia-sia? Mari kita lihat satu persatu. Saya ada catat di sini. Bertitik tolak dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kita akan mempelajari ada tiga rahasia. 3 rahasia supaya tidak sia-sia menjadi percaya. 3 rahasia untuk percaya dengan tujuan yang pasti dan jelas. Yang pertama, kita hanya di ayat 1, 2 dan ayat yang ke-3a. Yang pertama, kita harus tahu apa yang sangat penting untuk dipercaya. Itu nomor 1. Kita harus tahu apa yang sangat penting untuk dipercaya. Saudara-saudara saya kasih tahu, banyak orang Kristen menjadi salah sekarang ini berhubungan dengan kepercayaan. Nah, misalnya sekarang kan ada festival persahabatan dari Peter Jongeren. Beliau diberikan karunia luar biasa oleh Tuhan, karunia penyembuhan. Tetapi, saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tanya dulu, orang yang mau sembuh itu, apakah dia hanya pikir fisiknya, atau dia pikir tentang keselamatan jiwanya? Nah, tadi pagi, sebelum mulai ibadah, ada percakapan sedikit sini. Karena salah satu mahasiswa lagi batuk, lagi sakit. Baru karena ikut acara ini, mereka jadi pembimbing kan. Ada percakapan mungkin saya bilang begini. Misalnya kita sembuh, Tuhan jamah dalam nama Yesus sembuh, langsung sembuh. Apakah Pak Pendeta pernah berdoa orang langsung sembuh? Ya, bukan hari itu. Saat itu juga langsung. Jadi satu kali saya melayani di Boyolali, bukan melayani, saya sama dengan mereka, observasi. Kemudian ada orang sakit dan mereka panggil saya. Saya lagi di kamar ini, mereka panggil, Pak, Mas Dolfi, ada yang sakit. Doakan. Saya baru tingkat 1, saya gemetar. Tidak apa-apa. Jadi dosen masih muda sekali, dia baru jadi dosen, bilang saya didoakan. Waduh, di kamar saya gemetar. Saya berdoa, Tuhan tolong bagaimana ini. Lalu saya pergi kepada orang yang sakit, kita kumpul dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan dia. Amin. Setelah itu tidak lama dia sudah hilang. Kemudian bikin air minum KT dengan kita, dia sembuh. Tapi apakah Bapak pernah berdoa untuk orang tidak sembuh bahkan meninggal dunia? Iya, langsung. Tidak lama 1 jam, tapi sebelum dia meninggal, saya bilang, buka hati, terima Yesus sekarang ini, bertobat. Karena ini orang ini tukang mabuk, dan dia sakit. Dan kemudian sudah mau mati, panggil pendeta.
Saya bilang saya mau tantang dia dulu. Sekarang harus saya pasti dia percaya Yesus sungguh-sungguh. Bertobat terima Yesus. Dia bilang saya mau bertobat terima Yesus. Setengah jam kemudian dia meninggal, tetapi dengan senyum karena tidak takut lagi mati. Bukan maksud kali, berkali-kali. Sampai kadang-kala orang takut mengundang saya untuk kalau ada orang sakit panggil Bapak Pendeta datang untuk doakan nanti. Tidak lah. Ada beberapa tentang nanti meninggal kata apa? Kalau Tuhan sudah izinkan, ya. Tapi yang terpenting bagi saya adalah dia diselamatkan, dia percaya Yesus buka hati. Nah, saudara-saudara saya kasih Tuhan, apa doa saya dalam seminar, dalam festival ini? Tuhan, biar ada orang-orang yang membuka hati terima Yesus. Ada keajaiban, tetapi keajaiban terbesar, ada pertobatan yang luar biasa terjadi secara khusus di Manokwari. Nah, saudara, kita harus tahu apa yang kita harus tahu apa yang sangat penting untuk kita percaya. Artinya, kita harus tahu apa yang paling penting yang harus kita percaya, yang harus kita imani, sehingga iman kita tidak menjadi sia-sia. Harus tahu apa yang paling penting. Nah, Bapak Ibu datang ke gereja untuk apa? Saudara, kita datang ke gereja, ada orang bilang, saya datang ke gereja supaya saya diselamatkan. Tidak bisa. Kita datang ke gereja, seseorang diberitakan Injil, makanya di gereja harus selalu ada upaya, ada pengkhotbah harus berikan tantangan juga. Kalau ada di antara saudara yang belum buka hati, belum terima Yesus, silakan buka hati, karena ini yang terpenting. Tapi kalau kita yang sudah bertobat, sudah terima Yesus, kita datang untuk apa? Untuk bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tetapi saudara-saudara, kita kembali ke sini. Ayat 3b, mari kita lihat ayat 3b, dia bilang apa di sini? Ayat 3a, ayat 3a. Sebab yang sangat penting, saudara-saudara, sebab yang sangat penting telah kusampaikan. Apakah yang sangat penting itu? Di dalam ayat yang pertama, kedua jelas, itu Injil. Kemudian ayat 3 yang selanjutnya, itulah yang sangat penting. Nah, kata sangat penting di sini dari kata Yunani yang berarti yang terpenting. Ada banyak yang penting, saudara. Tetapi kalau ini diambil dari kata protois. Biasa kalau kita bilang pertama, kedua, ketiga, ya toh. Yang pertama itu berarti apa? Yang terutama. Ada banyak yang penting. Banyak sekali yang penting. Tetapi yang terpenting dari yang penting-penting ini adalah ini dia, Injil. Sekarang pertanyaan, Injil itu apa? Injil itu kan dari bahasa Yunani Evangelion. Artinya kabar baik. Jadi pada waktu itu banyak kabar baik toh. Pagi ini kita ada kabar baik. Ada penyerahan anak sudah 2 bulan. Bayi kecil tadi nama almarhumah juga ya disematkan di situ. Ada Persila di situ. Itu kabar baik atau tidak? Kabar baik. Ya. Kalau ada orang menikah, kabar baik atau tidak? Kabar baik. Kabar baik juga dari saya. Kita sekarang sudah bisa disuruh berenang dan sekarang sudah ke kolam dan harus berenang. Ya, itu kabar baik atau tidak gitu? Bisa itu kabar baik. Kabar baik yang luar biasa. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan dia pergi berenang, disuruh berenang. Sampai dokter tinggal tanya-tanya. Harus berenang. Gimana? Saudara, tetapi yang dimaksud di sini dari banyak kabar baik pada waktu itu, yang Paulus maksud ayat yang pertama dikatakan, kita lihat dulu ayat pertama. Rasul Paulus bilang yang dimaksud dengan kabar baik itu adalah mengingatkan kamu kepada Injil kabar baik yang aku beritakan. Yang Paulus beritakan. Dan yang sudah kamu terima, bukan berita-berita yang lain, bukan berita-berita yang di luar itu. Apakah itu di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-5? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah isi Injil yang sangat penting itu ayat 3b sampai ayat yang ke-8? Yang pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kemudian dikatakan dia mati itu alasan kematiannya karena dosa-dosa kita. Itu kabar baiknya. Kemudian dia telah dikuburkan. Nah, saya sudah jelaskan beberapa waktu lalu. Mengapa kata dikuburkan harus dimasuk pada berita Injil ini? Oleh karena apa? Kalau Yesus mati, kemudian tidak dikubur, kalau bilang dia bangkit, berarti tipu-tipu. Tetapi kalau bilang dia telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan artinya kematiannya betul-betul mati. Dan kematiannya karena dia betul-betul mati, itu berarti penebusannya di kayu salib betul-betul. Yang kedua, kalau dia betul-betul mati, berarti kalau dia bangkit, betul-betul bangkit. Makanya diberitakan Kristus telah mati karena itu ada 2 kata Yunani yang biasa
diterjemahkan dengan kata itu kata hyper dan anti. Tetapi pendekatannya di sini, Yesus mati ganti kita. Harusnya yang mati kita. Tetapi berita baiknya, Yesus mati sudah ganti kita. Dia dikuburkan. Untuk apa? Yang ketiga beritanya, dia bangkit. Nah, ini bangkit ini menjadi dasar dari kebangkitan kita. Mengalahkan maut yang ditakuti oleh banyak orang. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia sudah bangkit, dia membuktikan diri dia bangkit dengan apa? 40 hari, tak? Menampakkan diri. Oh, dia hidup. Menampakkan diri. Dia bangkit dan dia menampakkan diri, membuktikan bahwa dia hidup. Itulah berita yang disampaikan Paulus, dan berita itu tidak berubah. Dan berita itulah berita yang harus disampaikan di mimbar-mimbar gereja. Tidak boleh ada unsur-unsur lain yang bersifat politik atau apapun juga yang tidak berkaitan dengan Yesus Kristus. Biasanya ada gereja-gereja tertentu, termasuk ada gereja, waktu gereja saya di Manado itu juga ada gereja-gereja tertentu yang pakai simbol di depan itu ada gambar seperti kali begini, ada P. Itu sebenarnya P itu kalau dalam bahasa Yunani itu roh, bacanya rema Kristo, artinya firman Kristus. Jadi mimbar ini harus adalah mimbar yang memberitakan firman Kristus. Kalau pakai logo di biasa ada gantung di sini lah, ada kain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih tahu, itulah berita yang terpenting. Itu semua sangat penting. Yang terpenting, bagian lain dikatakan yang paling penting, yang paling utama. Jadi bagaimana supaya kita tidak sia-sia menjadi percaya? Kita harus mengetahui apa yang sangat penting untuk dipercaya. Apa itu? Yesus Kristus. Dia telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Dia telah dikuburkan, bahwa dia telah dibangkitkan. Apa pentingnya? Karena itu berkaitan dengan kita. Kita akan lihat yang kedua. Yang kedua, kita harus tahu mengapa itu sangat penting untuk dipercaya. Mengapa Injil sangat penting untuk dipercaya lebih daripada hal-hal lain. Saudara, banyak orang kan sekarang memberitakan Injil atau pelayanan-pelayanan. Seperti kami tim pelayanan Makarios. Dulu waktu awal-awal tim pelayanan Makarios, kami membawa pupuk-pupuk ke pedalaman. Tapi pupuk organik. Kami ingin acara jemaat atau masyarakat, kita lebih utamakan pupuk organik supaya sehat. Kemudian kami juga memberikan materi tentang HIV AIDS pada waktu itu. Menjelaskan tentang bahayanya HIV AIDS. Kami juga memberikan penjelasan tentang lingkungan, bahaya, bongkar-bongkar lingkungan sembarangan, bahaya. Dan tetapi saudara, itu bukan Injil. Kami juga bawa bantuan. Pada waktu ada banjir bandang, kami bawa pakaian layak pakai, kami bawa beras, kami bawa kopi, bawa gula. Itu semua baik, tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah kita perhatikan Injil Yesus Kristus. Mengapa penting? Mengapa terpenting? Ayat yang kedua bagian A. Mari kita lihat ayat 2 bagian A. Dikatakan begini. Oleh Injil itu apa? Kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Saudara-saudara, jadi Injil itu sangat penting karena menyangkut keselamatan kita. Saudara-saudara, mengapa berkaitan dengan keselamatan? Coba kita lihat Roma 3 ayat 23 dulu. Roma 3 ayat 23. Di dalam Roma 3 ayat 23 dituliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berapa orang yang telah berbuat dosa? Berapa? Semua orang. Jadi yang kehilangan kemuliaan Allah berapa orang? Semua orang. Nah, kalau semua orang telah berbuat dosa, apakah pengkhotbah ini juga telah berbuat dosa? Iya. Iya dah. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan coba lihat Roma 6 ayat 23. Apa akibat dari dosa ini? Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa ialah maut. Maut itu apa? Mati. Mati itu apa? Ya, kematian kekal. Ada mati bisa beberapa arti. Satu, kematian putus nafas, tidak bernafas lagi, mati. Tetapi mati juga putus hubungan dengan Tuhan, itu mati.
Ya, Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, Tuhan bilang apa? Adam, Hawa, silakan semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Berapa buah yang boleh makan? Semua. Tetapi yang ketiga tidak boleh. Nah, manusia pilih yang tidak boleh ya. Banyak kali kita bilang, semua ini bagus, silakan ambil. Tapi ini jangan deh, ini jangan. Kira-kira kita tertarik yang mana? Jangan toh, yang jangan. Kalau tidak ada lampu merah ada pelanggaran kan tidak? Tidak ada. Maksudnya di lampu lalu lintas kalau tidak ada lampu merahnya, biasa kalau lampu merah, melanggar. Tapi kalau tidak ada lampunya, bebas saja, tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, banyak kali orang pilih yang dilarang. Nah, saudara-saudara, setelah jatuh di dalam dosa itu, Adam dan Hawa, Tuhan kan bilang, kalau kau makan buahnya pastilah kau mati. Saya tanya, pada waktu Adam dan Hawa makan buah itu, mati kan tidak? Mati kan tidak? Sudah mati? Waktu lo makan. Malah dikatakan pikiran mereka terbuka. Tidak mati? Mati. Tapi saudara, matinya itu coba kita lihat. Kita ambil satu tangkai bunga dan kita tancap di sini, kita bilang ini bunga ini sudah mati. Mati karena apa? Sudah putus dengan pokoknya, sudah tidak nyambung lagi. Tetapi mati di sini Roma 6:23 lebih kepada kematian yang kedua di dalam nyala api belerang gitu, neraka. Upah dosa ialah maut. Nah, semua orang pasti masuk neraka. Tetapi Roma 5 ayat 8 ada jalan keluarnya. Roma 5 ayat 8 dan 1 Korintus 15 ayat 3 yang kita baca tadi. Tapi kita cek saja di Roma 5 ayat 8. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Dan semua orang yang ambil keputusan untuk terima Yesus, dia diselamatkan. Nah, inilah berita terpenting Bapak Ibu Saudara. Misionaris-misionaris, para penginjil datang ke tanah Papua, ke tanah Arfak. Untuk apa? Memberitakan berita keselamatan. Tidak ada yang lain. Soal adanya hal-hal yang sifatnya terjadi perubahan peradaban, semakin baik, banyak di sekolah, dan itu cuma yang mengikutinya saja. Tetapi yang terpenting adalah berita keselamatan. Saudara-saudara, mengapa berita itu penting, Injil itu penting? Karena menyangkut keselamatan, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Nah, karena itu saya rindu sekali kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 78 yang kita nyanyi 78, nyanyian kemenangan iman itu. Di atas Yesus karanghu, Yesus karang, di mana dari Yesus Kristus kita mendapat jaminan. Sebelum kita lanjut di yang ketiga, D. Sandaranku tidak yang lain melainkan darah dombamu, dan amalku kupun seperti kain. Di atas Yesus sekarang. Kita sama-sama ya, lagunya. Yesus, berita Injil itu adalah dasar karang yang kuat, yang seperti saya sampaikan tadi. Oleh karena dasar kita kuat, maka dalam ayat 2 kita kokoh, teguh berdiri. Tergantung kita punya dasarnya apa. Kalau dasar kita adalah dasar berkaitan dengan adat istiadat, kalau dasar kita adalah berkaitan dengan cerita-cerita dongeng, maka itu akan goyah. Dan Rasul Paulus mengatakan, kita kembali ke 1 Korintus pasal 15 saja dulu. 1 Korintus pasal 15. Saudara-saudara, ini sangat penting. Yesus menjadi dasar yang kuat. Injil itu yang kamu diselamatkan, teguh berpegang.
karena dasar yang kuat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa itu sangat penting? Karena itu menyangkut keselamatan kita. Yang kedua, mengapa itu sangat penting? Oleh karena di situ kita akan teguh berdiri. Asal di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, mari kita perhatikan yang ketiga. Ayatnya yang ketiga, bagian B. Saudara-saudara yang saya katakan ketiga. Yang ketiga adalah kita harus tahu bagaimana memperlakukan atau bagaimana bersikap terhadap Injil yang sangat penting itu. Bagaimana kalau yang terpenting adalah Injil, berita tentang Yesus, karena berkaitan dengan keselamatan, menyangkut keselamatan. Kalau itu sangat penting, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama dikatakan apa? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kita harus terima. Saudara-saudara, Rasul Paulus bilang, aku telah menerimanya. Nah, dari pengalaman pribadi itulah yang dia sampaikan. Yang kedua, kita harus sampaikan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mau bersaksi toh. Ada orang yang dia punya bicaranya lancar karena dia fasih lidah. Kalau saya tidak fasih lidah, kalau saya mau berikan sambutan itu saya parah. Tapi kalau khotbah ya karena dipelajari, dihayati, saya bisa. Nah, ada orang yang fasih lidah, tetapi fasih lidah itu pendukung saja. Kita harus memahami bahwa kita harus terima dulu. Berarti kalau kita memberitakan Injil harus mengalami sendiri dulu. Jadi ada orang memberitakan Injil begini, saudara-saudara percaya Yesus sungguh-sungguh. Baru saya tanya, kalau Tuhan panggil sekarang, mati sekarang, kau yakin selamat kah? Aduh, itu Tuhan urusan. Jadi, kita memberitakan sesuatu yang tak pasti. Kita sendiri memberitakan sesuatu yang belum kita alami. Kita belum terima. Dan Paulus bilang, yang ku terima sendiri, yang ku alami sendiri, yang harus kita perlakukan yang sangat penting, kita terima, kita alami. Misalnya juga saya mau khotbah tentang kuasa doa. Kita harus berdoa. Tapi Bapak Pendeta, Bapak sudah pernah mengalami kuasa doa, jawab doa? Ya, itu kan saya sudah pelajari, saya ajarkan kepada saudara. Iya, Bapak sudah alami ke belum? Ya, itu kan firman Tuhan. Iya, saya tanya, Bapak soal alami ke belum? Nah, ini yang penting saudara bagi kita. Kita harus beritakan Injil itu, tapi alami. Kita bersaksi, kita alami. Pak Tony tadi bersaksi berhubungan itu, Bapak, tahun 2003 kan? Atau 2002. Saya dapat serangan yang sama di Yogyakarta. Dibawa lari karena jatuh 2002. Billy waktu itu masih umur masih kelas 1 ke kelas 2 SD kan. Kita 3 tahun ya, sekitar itu. Billy yang doakan saya, aduh seperti pokok bakal kaya. Dalam nama Yesus. Saya juga dalam keadaan sakit, saya senyum-senyum juga waktu dia doakan. Billy kecil, dibawa lari ke rumah sakit terapi waktu itu. Nah, bayangkan ketika Bapak mendapatkan tiba-tiba, sudah senang kan tidak? Kita mau menggebu-gebu ceritakan kepada orang apa yang kita alami. Nah, saudara-saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga, Injil itu memang sangat penting. Yang sangat penting adalah Injil. Tetapi kita tahu alasan mengapa itu sangat penting. Karena kita sudah diselamatkan. Dan karena kita sudah diselamatkan, mari kita beritakan apa yang sudah kita terima itu. Karena apa yang harus kita lakukan? Yang kita terima pertama, kita teguh berdiri, tekun di situ. Kemudian beritakan, sampaikan kepada orang lain. Yang Paulus sampaikan kepada mereka. Nah, kata menyampaikan di sini itu seperti menceritakan dari bapak ke anak ke cucu, dan berjejak diceritakan. Tidak boleh rubah ceritanya, tetap Yesus saja. Tidak boleh rubah-rubah. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, banyak kali kita sekarang ada banyak orang percaya sekarang tertarik dengan ajaran-ajaran dalam tanda petik baru. Wah, itu luar biasa. Sampai mereka lupa apa yang sudah diajarkan mula-mula oleh para pemberita Injil, para misionaris. Wah, apalagi sekarang dia bilang, wah ini tentang pokoknya harus Israel. Ya betul, kita doakan Israel, tapi yang menyelamatkan Yesus saja. Kita harus doakan mereka supaya mereka diselamatkan. Kita bukan berarti harus berpaling atau mata tertuju ke sana, ke Sion. Tuhan kiranya menolong kita saudara, memahami supaya iman percaya kita tidak sia-sia. Kita harus tahu apa yang sangat penting. Kita harus mengerti, memahami apa yang sangat penting untuk dipercayai. Yang sangat penting untuk dipercayai adalah apa? Injil Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa itu sangat penting? Karena menyangkut keselamatan. Karena menyangkut keselamatan.
Kalau tidak percaya Yesus, kalau tidak diselamatkan, firman Tuhan mengatakan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan, maka pasti masuk neraka, binasa. Nah, kalau kita sudah alami itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu apa yang sangat penting, alami itu dan beritakan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, yang belum diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, tetap percaya kepada sesuatu yang punya tujuan yang jelas, yaitu Injil keselamatan dalam Yesus. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohonkan Tuhan agar supaya kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu ini. Kami rindu iman kami bukan iman yang sia-sia. Kami tahu dari firman-Mu saat ini bahwa Injil-Mu yang sangat penting. Engkau Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menggantikan kami. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, bahkan Engkau telah naik ke surga, akan datang kembali untuk menjemput saya. Tolong juga kami Allah Roh Kudus untuk memiliki sikap yang benar. Kalau ada di antara jemaat Tuhan, mereka yang hadir saat ini belum mengenal Engkau secara pribadi, belum menerima Engkau secara pribadi, Roh Kudus bekerja di hati mereka. Mereka mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tolong juga pakai kami untuk jadi alat saluran berkat-Mu menyampaikan berita keselamatan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan lanjut. Kita akan lanjut dengan penyerahan anak. Mari Bapak Ibu keluarga ya.